Loh, kamu ngapain di sini? Nyuruh syuting. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini gue bakal potong-potong sepatu murah dari brand lokal yang baru-baru aja buka usahanya. Nah, kenalin brand Foten ini adalah brand lokal dari Kota Bandung, dari Cibaduyut lebih tepatnya. Dan gue curiga ini sebetulnya tuh dari ekosistem Cibaduyut yang biasa memang membuat sepatu, tapi mulai berpikir untuk membuat sepatu yang lebih kekinian. Kayak kita lihat dari segi dusnya juga biasa aja, logonya juga gue agak bingung sih. Feel-nya gitu pas gue lihat logonya, gue jadi berpikir apakah ini brand China apa gimana, dan ternyata enggak, memang mereka produksinya di Cibaduyut. Nah, kita langsung unboxing aja sepatunya satu persatu. Jadi dari sepatunya tuh memang ini kategori sepatu fashion ya, dimana ya, gue yakin banget ini dibuat untuk para cewek-cewek yang pengen ngikutin tren terkini lah, kayak sol ala-ala Doc Martens-nya atau yang tipikal kayak gini, dibikin agak lucu dengan pola-pola dan ya kayak gini lah yang kalian bisa lihat. Emang gak kelihatan super eksklusif karena harganya juga cuma di 100 ribuan aja. Nah pertanyaannya gimana dengan kualitasnya? Jadi di harga segituan udah dapat tas serut kayak gini lah ya. Ini dust bag lah istilahnya kalau buat barang-barang fashion kayak gini. Plus kalian dapat satu pouch buat HP yang gue nggak ngerti hubungannya apa sepatu sama HP. Tapi ini lumayan oke lah ya. Nah untuk jenis sepatunya sendiri ini ada dua macam. Ini sebenarnya sendal sih ya, sendal dan sepatu. Secara look overallnya gue juga langsung ngeliat ya ini sepatu 100 ribuan sih. Semuanya ketahuan lah. Dari apa gue bisa bilang kayak gitunya? Dari finishing, model, ya kemudian dari pemilihan material. Ini kayak sol yang dipakainya, material uppernya gitu. Ini memang kelihatan, sorry ya, murah. Tapi apakah sesuai atau enggak? Nah ini yang harus kita breakdown satu persatu. Langsung aja deh kita gas udah sepatunya. Shit! Loh, kamu ngapain di sini? Nyuruh syuting. Oke guys, ini dia Foten. Nah, gue akan bahas dua sepatu yang dari satu produsen, tapi karakteristiknya tuh beda. Dimana dari segi kualitas dan kerapihan, si brand ini tuh nggak konsisten antara artikelnya. Kayak teman-teman bisa perhatiin ya, untuk artikel sendal, itu kanan kirinya tuh beda. Jadi kelihatan lah miringnya gitu ya. Kalau kita compare dengan artikel yang lain, misalnya dengan yang sepatu tuh setidak-tidaknya lebih konsisten si ukuran dan bentuknya. Ini tuh kayak dikerjain oleh dua skill yang berbeda gitu kalau gue perhatiin. Pertama nih, artikel sepatunya dulu aja ya yang kita tes ya. Nih, mulai dari bahan yang mereka pakai itu 100% material sintetis dan memang sudah dikasih keterangan gitu sama brandnya. Ini 100% sintetis. Jadi dari suede yang mereka pakai itu sintetis, kulit-kulitan yang kalian lihat di sini sintetis, liningnya semuanya sintetis. Apakah ini hal yang buruk? Sebenarnya di harga 100 ribuan pakai full sintetis itu wajar-wajar aja, ngotak banget kok. Bahkan kalau kalian berharap dapat kulit-kulitan asli ya agak gimana gitu, karena setahu gue mendingan udah deh beli kulit sintetis aja daripada maksain pakai kulit-kulitan asli, karena kulit-kulitan asli yang akan bisa didapat di harga 100 ribuan itu pasti kulitnya jelek. Menurut gue ini masih fine-fine aja, masih oke-oke aja dari segi material upper. Nah yang pingin gue kritik itu apa? Jadi kalau kalian bisa lihat detail-detailnya di sini, ini tuh jahitannya ada yang mencong-mencong gitu ya, kurang rapi, khas banget memang sepatu murah. Apakah gue menyalahkan? Ya sekali lagi, ini barang murah, kita nggak bisa expect banyak dengan harga segitu. Ya kayak kalian bisa lihat kanan dan kiri aja, jarak dari sini ke jahitannya itu beda-beda. Nah ini tuh bener-bener pada akhirnya main QC sih. Dimana industri rumahan, biasanya yang bikin sepatu kayak gini kan industri rumahan ya, mereka biasanya untuk QC memang agak kurang. Tapi buat Foten nih, ini kalau boleh kita rekomendasi investasilah di QC yang bagus banget. Kenapa? Karena dulu ada beberapa projects pun main di harganya Foten ini, di 100 ribuan, 150
160 ribuan, sampai sekarang kan di 270, 280-an. Dan nama Durable Project sebegitu harum. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang diulik sama mereka. Salah satunya adalah kerapihan finishingnya. Jadi jangan sampai lah meskipun dapat barang murah, mereka dapat kekecewaan juga. Nah, itulah yang dimainkan banyak brand-brand lokal yang main di harga murah dan bisa survive bertahun-tahun sampai sekarang. Ini mungkin juga bisa dicontoh nih sama Foten. Hal kedua yang gue temukan, ini untungnya ya, dari segi lining nih, ini masih oke, masih nyaman aja. Artinya nggak ada yang aneh gitu ya di sini. Ini fine-fine aja. Tapi yang gue temukan lagi itu adalah di insole-nya. Insole-nya tuh nggak buruk banget sebenarnya. Ya, tipis kayak gini. Ini full leather dan di emboss. Ini good job sih sebenarnya ya. Untuk feel agak premiumnya bagusnya gini daripada brand kemarin apa itu yang dikasih jahit-jahitan di sininya. Nggak sih, mendingan kayak gini. Setidaknya embossan kayak ginian itu nggak bikin sakit kaki kalau dibanding sama jahit tag kain kayak gitu. Tapi untuk kenyamanannya ini kurang. Kenapa? Tester kita mengatakan pakai sepatu ini tuh nggak enak, nggak nyaman, terutama di tumitnya. Gue bisa ngerti sih kenapa. Selain ya tipis, nggak ada sesuatu yang dibuat untuk kasih kenyamanan ekstra. Kalau kita intip-intip nih dalamannya, ini pakai bahan kayak gini ya. Ini bahan yang umum banget buat di alas sepatu. Tapi beberapa produsen itu berpikir, oh setidaknya gue akan coba kasih busa yang agak tebel di insole-nya deh untuk menambah-nambah kenyamanannya. Kenapa? Karena feel-nya ya kalau tipis-tipis kayak gini ketemu sama besi ya tetap aja kurang nyaman. Apalagi kemudian di bawahnya itu soalnya padat kayak gini ya, itu sakit sih emang dipakai berdiri lama-lama, meskipun ada sainsnya ya. Apalagi sih yang bikin gak nyaman di dalam sini? Ya teman-teman bisa lihat ya, ini ada jahitan-jahitan. Ini jahitannya itu dibiarin loose begini aja tanpa dipotong atau dirapihin entah gimana caranya. Dan ini ditutupin sama insole tipis. Si benang-benang ini kerasa lah dan ya nggak nyaman juga, apalagi di tumit gitu teman-teman. Jadi saran gue sih mendingan dirapihin lah, at least dipotong gitu ininya. Untuk apa? Untuk kenyamanan lebih. Nah, gue agak ada kesalahan dikit tadi di outsole-nya. Jadi ternyata teman-teman outsole ini nggak padat. Ini yang tipe berongga juga. Nah, kita sekarang akan bahas konstruksinya dulu nih ya. Kayak bikin sneakers lah ya. Jadi upper ketemu di bagian bawah dijahit kayak gitu. Ini nggak buruk sih, dan ini lumayan gitu ya dengan jahitan-jahitannya. Apalagi si lemnya itu sebenarnya kuat banget. Ini ya di kelas yang sama lah lemnya dengan si Adorable. Dibilang superb, luar biasa banget, enggak. Tapi ini kuat. Dan kalau kita ngomongin si outsole-nya ini jujur kita tahu ini outsole Cibaduyutan yang gaya-gaya Dokmart, tapi bukan. Ini sole komando kalau kita nyebutnya dulu ya. Ini sole komandonya ini tuh nggak spesial. Ini dibilang murah juga nggak murahan banget. Kita dulu juga pernah pakai si sole kayak ginian, tapi yang sedikit lebih mahal daripada ini. Nah, kalau boleh, itu aja paling yang di-improve. Ada sole komando yang lebih strong ya, lebih kuat daripada ini, sedikit lebih bagus. Kalau nggak salah bedanya 5.000 apa 10.000. Tapi teman-teman yang di Cibaduyut lah yang lebih paham ya. Oke, ternyata satu good job lagi nih dari Foten. Mereka karena pakai sole gaya-gaya Dokmart ini melakukan konstruksi yang seperti dilakukan Dokmart juga. Kalian bisa lihat ya, ini ada jahitan-jahitan. Ini memperkuat lagi sih antara si sole dengan uppernya. Tuh kan, dia tuh ngerti tuh bikin sepatu, tapi dia belum ngerti bikin yang enak dan bagusnya. Ya minimal saran gue dibikin lebih rapi lah, sama lebih nyaman lagi. Oh, satu hal lagi yang gue temukan dari Foten, khusus buat yang sepatu ini ya, gue menemukan kalau si shape sepatunya itu terlalu narrow, terlalu sempit. Jadi buat kaki orang Indonesia, ini kurang akomodatif. Dan tester kita pun mengatakan hal yang sama. Jadi si sepatu ini tuh ngepas. Jadi dibilang ukuran 39 juga ini lebih cocok untuk ukuran 38. Ini khas penyakitnya merek lokal ya. Bilang 39 lebih cocok buat 38 gitu. Jadi kayak downsize si fittingnya. Kenapa? Karena terlalu sempit di sininya, terlalu narrow. Jadi mungkin saran gua untuk pengembangan lebih advance-nya lagi, kalau bisa teman-teman Foten ini bisa develop ini ya, las sendiri. Karena feeling gua ini tuh pakai las yang udah ready di pasaran, yang udah ada. Kenapa gua bisa nambah kayak gitu? Karena kalau las yang ada di pasaran itu biasanya ngikutin las buat kakinya orang-orang Eropa yang emang lebih kecil-kecil, kurus-kurus gitu. Makanya kurang cocok dengan kaki orang-orang Asia kayak kita. Nah, kalau mereka bisa kembangin las yang lebih cocok dengan kaki orang Asia, kalau kita lihat ya sama Adorable Project aja, Adorable tuh lebih lebar lah sedikit. Jadi lebih akomodatif buat kaki orang Indonesia, nggak kejepit dan akhirnya kenyamanannya pun akan lebih baik. Jadi itu PR-nya buat Foten ya. Dan ada satu penyakit lagi sebenarnya kalau kita pindah dari sepatu ke sendalnya. Nah, omong-omong yang sepatu ini akan gua kasih rating 4,5 dari
Untuk kelas sepatu under 200 ya, dia jelas masih kalah sama Adorable. Mungkin Foten belajar banyak lah dari Adorable Project ya. Tapi kalau kita lihat di sini di sendalnya ini yang agak problematik. Jadi kalau kita lihat nih ya, ini lasnya tuh agak berbeda sedikit. Bahkan dari tester kita, si ini tuh lebih sakit loh, si sendalnya daripada si sepatunya. Padahal kan ini kebuka. Kenapa? Nah, kita udah bongkar, kita udah buka. Salah satu penyakitnya adalah ini tuh meskipun dengan las yang mirip atau bahkan jangan-jangan sebenarnya sama, hasil akhirnya tuh berbeda. Kalau kalian bisa lihat, ini fit sepatunya akan lebih sempit lagi daripada si sepatu. Gara-gara dia punya insole itu tebel banget. Kalau insole-nya tebel, dia akan ngangkat gitu ya, dan bikin si ininya uppernya lebih sempit lagi. Plus bagian uppernya ini gua nggak ngerti loh, Foten, kenapa kalian bikin kayak begini. Nih lihat ya, ada jahitan sambung di sini. Buat bagian upper yang tengah ke samping itu dijahit di sini, dan jujur ini yang bikin sakit. Jadi samping ini aja udah kencang nih ya, udah sempit. Nah ada tambahan lagi jahitan di sini, dan line jahitan di sini juga bikin sakit ke kakinya. Dan ini nih sebuah pujian pengen gue bilang. Nah ini Foten ngerti nih bikin barang enak kayak gimana. Ini insole-nya lebih empuk loh, lebih enak daripada yang dipakai di sini. Kalau nih ya Foten pakai insole ini dikombinasikan dengan model ini sepatunya dan digedein lagi, dilebarin lagi, wah ini bakal jauh lebih improve sih menurut gua pribadi ya. Ini gua akan tes durometer ya, sempuk apa ini. Nih kayak kalian bisa lihat ya, insole sepatunya itu kasih angka durometer 36,5 yang which is nggak empuk gitu ya. Empuknya lumayan aja lah. Nah, sedangkan di sini itu jauh lebih empuk lagi di angka 15. Ini empuk banget loh. Gila loh, kalau gue berpikir ya, kalau gue jadi Foten, kenapa nggak ini dijadiin signatur gue aja, alas yang empuk-empukan kayak gini. Ya oke, gue tahu baik kesehatan tuh sebenarnya nggak bagus-bagus amat juga. Tapi bayangkanlah yang akan beli Foten ini anak-anak mahasiswa gitu yang uangnya terbatas, terus baru mulai belajar dandan, dan ya ngelihat modelnya lucu gue beli. Itu kan mereka bakal ngerasa nyaman nih sepatunya, gue beli lagi, dan ya kakinya mereka kan belum bermasalah gitu. Kalau kasih fit lebarnya yang udah oke, empuknya oke, wah gue rasa si Foten ini bakal dicari nih sama orang. Nah yang belum adalah kerapihannya dan detail-detail kayak gini nih. Jangan mentang-mentang brand murah terus berpikir buat ya udahlah biarin aja lepas ke pasar kayak gitu. Jangan, kalian itu perangnya justru lebih berat daripada katakanlah 910 Ortus yang main di 900.000 ke atas gitu ya. Ini jauh lebih berat gitu, saingannya tuh bener-bener gila banget. Cara menangnya, cara stand outnya kayak gimana? Ya at least kasih sesuatu yang positif seperti experience positif karena empuknya, experience positif ketika lihat bonus-bonusnya atau kerapihannya. Dan ya 3 poin itulah minimal yang teman-teman Foten bisa lakukan. Dan untuk sendalnya akan gue kasih rating 3 dari 10. Bahkan di kisaran harga under 200. Saran gue kalau memang mau long last, Foten harus belajar improve produknya sesuai seperti apa yang kita udah sampaikan tadi. Gak apa-apa, tetap semangat. Dan ke teman-teman kalau ngerasa pengen nge-support Foten, teman-teman bisa cari aja di marketplace. Dengar-dengar mereka udah mulai masuk ke marketplace ya. Ya buat beli gitu lucu-lucuan, buat ngehadiahin adik yang masih SMA atau kuliah, ini fine-fine aja toh. Nah itu dia bedah sepatu kali ini. Coba komen di bawah apalagi yang harus kita bedah nantinya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue Dimas undur diri, sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.